Selamat datang di channel Global Extreme. Kali ini kita akan membahas vibrasi pada mesin bubut, terutama mini LED atau mesin bubut mini, dimana memang dari kapasitasnya tidak bisa terlalu besar untuk objeknya, dan juga torsinya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau menggunakan mesin bubut mini biasanya pasti akan ada vibrasi, tapi kalau vibrasinya yang sebelumnya normal dan tiba-tiba kita gunakan dia bervibrasi atau getar pada saat pemotongan, maka yang perlu diperhatikan adalah V-groove dari tool post-nya. Jadi jangan sampai dia goyang atau terlalu kendor. Jadi kalau kalian mutar harus ada sedikit tekanan sedikit. Kalau terlalu kendor berarti itu tandanya dia sudah goyang atau ada jarak antara bed V-groove-nya. Dan juga untuk bed di bawahnya ini juga jangan sampai terlalu kendor juga. Apabila kalian sudah menyeting semua kerapatan dari tool post-nya dan masih terjadi vibrasi, dan biasanya ciri-ciri vibrasinya adalah seperti ini nanti, semudahan kelihatan nanti ya. Sorry. Nah, jadi kalau kalian lihat di kamera ada garis-garis diagonal yang seharusnya garisnya vertikal lurus ke bawah. Jadi di sini ada garis-garis diagonal pada serat pemotongannya. Dan juga hasilnya tidak bisa halus sekali. Jadi hasilnya semuanya ada terlihat garis diagonal. Jadi kalau kalian lihat nanti di layarnya, dia ada hasil diagonal. Jadi setelah kalian lihat hasil pembubutannya, apabila memang ada hasilnya diagonal, maka permasalahannya adalah pada bearing spindle ya. Jadi gimana caranya tahu permasalahan pada bearing spindle? Yaitu pertama, hasil bubutnya adalah ada pattern diagonal miring seperti ini. Dan pada saat kita makan material ya, dia akan getar banyak sekali. Jadi getarnya tidak seperti biasanya, dan getar bergeser karena bearing pada spindle-nya udah mulai aus. Jadi dia bisa getarnya bandanya ke kanan dan ke kiri seperti ini, maka terjadi pattern diagonal seperti ini. Kalau getarnya patternnya dia kotak-kotak, jadi yang tadi bendanya ini kelihatannya ada pattern miring seperti ini, tapi kalau dia patternnya makan kotak-kotak atau terlihat dari sini bentuk huruf B, masuk keluar, itu kemungkinan besar ada pada tool post-nya. Jadi kalian tool post-nya belum di setel supaya kerapatannya sesuai atau diadjust supaya kita nyaman pada saat memutar tool post-nya ini. Jadi jangan sampai terlalu kendor, jangan juga sampai terlalu kencang. Dan di sini saya lihatkan error pada bearing spindle itu. Jadi saya akan atur offsetnya dulu. Saya akan balikan ke depan dulu. Nah, jadi kalau kalian lihat nanti di daerah sini, kita tandai sama kertas. Ya, jadi akan saya zoom. Jadi saya akan memutar tail stoknya. Jadi kalian bisa lihat nanti kertasnya yang di sebelah sini dia akan bergeser. Kita ulang lagi.
saya akan fokus di space toleransi ya. Nah, jadi kalian lihat kertasnya renggang pada saat tail stoknya maju. Nah, dia akan bergeser seperti ini, ataupun dapat terlihat nanti di sini ya, kalau nggak dari spindle-nya. Kita akan lihat di mata tool post-nya. Jadi saya akan set mata potongnya benar-benar mepet. Ya, jadi mata potongnya benar-benar mepet pada saat kita kencangkan. Nah, di sini kelihatan materialnya mundur. Jadi mundurnya cukup banyak, hampir 1 mili. Nah, jadi itu contoh dari pergeseran bearing spindle-nya. Kalau kita gambar, nah, jadi bearing yang digunakan dari standar mesin bubutnya adalah depth groove ball bearing. Jadi dimana posisi bearingnya seperti ini. Karena biasa aja di antara bearingnya ini ada spring. Jadi makanya bola bearing di tengah-tengah dia akan mengikis bagian dinding sebelah sini ataupun dinding sebelah sini. Jadi kalau ini sudah terkikis, maka ada offset toleransi di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi di sini errornya. Makanya ada tadi spindle-nya bisa dari posisi maju, bisa mundur lagi, bisa maju lagi. Jadi bearing yang seperti ini menandakan dia udah punya offset error dan hasil bobotnya akan berbentuk pattern errornya seperti diagonal nanti, karena kalau ini material kerjanya. Jadi pada saat kita motong di sebelah sini, dia akan narik ke sana dan akan balik lagi, narik balik. Jadi akan ada pattern diagonal seperti ini sesuai sudut mata potongnya. Jadi kalau kalian lihat di sini patternnya selalu diagonal seperti ini sesuai sudut mata potong yang masuk ke dalam materialnya. Jadi apabila kalian nanti punya mesin bubut mini dan hasil bubutnya dia punya error pattern diagonal, ataupun pada saat mengikis materialnya dia bergetar, itu tandanya ada V-groove di tail stoknya yang kurang kencang atau di bearing spindle-nya. Dan nantinya kita akan ganti bearing spindle menggunakan taper bearing. Jadi seperti ini bearingnya. Kalau kalian nanti ingin error offsetnya ini tidak ada, jadi ganti bearing spindle-nya menggunakan taper bearing. Jadi setelah ini kita akan ukur dimensi bearingnya, kita akan beli taper bearingnya, habis itu akan kita ganti bearingnya, dan kita akan tes lagi hasil bobotnya apakah sudah hilang error spindle yang pecah tadi bearingnya ataupun belum. Jadi memang kemungkinan besarnya ada pada bearing spindle karena semuanya sudah disetel dan diset serapat mungkin dan masih ada vibrasi. Dan kita contohkan menggunakan material seperti ini. Jadi kita akan face di depan,
dan akan terlihat sekali nanti vibrasinya pada saat kita melakukan face-nya. Nah, jadi ada ya seperti itu. Nah, jadi ada bagian-bagian di mana dia vibrasi ataupun tidak vibrasi. Jadi memang kalau pas kalau memang pas dia titik potongnya bagus, spindle torsinya, jadi match sama sudut mata potongnya, dia nggak seberapa vibrasi. Tapi apabila dia didiamin, dia akan vibrasi. Jadi kalau kalian maju mundurin tool post-nya, dia akan selalu makan materialnya. Jadi makan ke dalam, kita mundurin, makan lagi keluar, majuin lagi, makan lagi ke dalam. Itu karena bidang spindle-nya bisa maju, bisa mundur sampai habis materialnya separuh dari error bearingnya tadi. Jadi seperti itu pencontohannya. Mungkin tadi kurang terlihat yang maju mundur ya. Ini adalah hasil tadi pattern error ya, atau pattern vibrasinya. Jadi kalau kalian lihat, dilihat dari sisi makannya hampir sama. Jadi ada seperti garis-garis horizontal. Jadi kalau kalian lihat di layar kalian, ada seperti keong di sini. Jadi ini ada pattern diagonal. Kalau di benda lurus dia diagonalnya terlihat miring seperti ini. Tapi kalau di benda bundar berputar di face dalamnya, dia akan terlihat keong seperti ini. Nah, itu patternnya yang menandakan ada masalah di spindle-nya atau di bearing spindle ya. Jadi kita akan lihatin lagi sekali. Jadi kalau kita majuin, dia udah nggak motong, mundur. Kita majuin lagi depth-nya. Nah, ini motong di awal. Kemudian mundurnya hilang.
Nah, jadi seperti itu error dari spindle bearing ya, atau error dari bearing yang sudah kocak. Jadi materialnya pada saat kita motong dia mundur sedikit. Jadi pada saat mata potongnya maju, pada saat spindle-nya maju, dia mulai vibrasi, jadi maju mundur. Jadi vibrasinya akan terasa keras sekali pada saat kalian melakukan face inner face ya. Pada saat motong bagian material bagian dalam. Jadi kalau kalian potong face seperti ini akan terasa sekali vibrasinya apabila bearing spindle-nya sudah kocak. Jadi seperti itu untuk video kali ini, dan saya akan lanjut lagi nanti di part berikutnya, yaitu pergantian dan pembongkaran bearingnya. Jadi sekali lagi terima kasih telah menyaksikan, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Apabila kalian ada pertanyaan nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar. Ya, akan kita lanjut lagi nanti di berikutnya, yaitu pergantian dan pengujian pergantian bearingnya. Jadi saya lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.